Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai memahami estetika desain grafis atau visual dari mata kuliah Desain Pesan Pembelajaran semester 3. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan rekan-rekan kelompok saya. Yang pertama, Iwayan Gede Darsana dengan NIM 2211021001. Lalu yang kedua, Iputu Putra Wisnu Saria dengan NIM 2211021010. Lalu yang ketiga, Andrea Thomas dengan NIM 2211021015. Lalu yang keempat, saya sendiri, Davina Salsarinda Renata Sitorus dengan NIM 2211021018. Lalu yang terakhir, Sri Indriani Borubangun dengan NIM 2211021022. Adapun peta konsep pada materi kali ini, yang pertama yaitu pengertian estetika. Lalu yang kedua, tema-tema desain grafis. Lalu yang ketiga, konsep nirmana dalam desain grafis. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini, saya, Iwayan Gede Darsana, akan menjelaskan materi tentang pengertian estetika. Estetika desain grafis atau visual menyesuaikan pada studi tentang keindahan, keharmonisan, serta nilai-nilai artistik yang berkaitan dengan desain grafis dan komunikasi visual. Nah, materi berikutnya adalah tema-tema yang ada dalam desain grafis. Menurut Pujianto, pada tahun 2005, ada beberapa tema yang disesuaikan dengan fungsi dari desain grafis tersebut. Yang pertama, ada rasional. Yang kedua, yaitu humor atau jenaka. Yang ketiga, yaitu rasa takut. Yang keempat, yaitu patriotik. Yang kelima, yaitu kesalahan. Yang keenam, yaitu kaidah. Yang ketujuh, yaitu simbol. Yang kedelapan, yaitu pengandaian. Yang kesembilan itu adalah emosional. Tema yang pertama adalah rasional. Rasional ini berfokus pada praktek, fungsi, atau kebutuhan dari masyarakat yang akan memberikan tekanan atau manfaat baginya untuk menerima berita yang diinformasikan atau dikomunikasikan. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan humor atau jenaka. Nah, humor atau jenaka merupakan suatu strategi mencapai sasaran komunikasi grafis, komunikasi guna memicu perhatian terhadap apa yang sedang dikomunikasikan. Nah, dari survei yang dilakukan oleh eksekutif, iklan menunjukkan bahwasanya penggunaan humor tersebut akan efektif guna menarik perhatian dan dapat menciptakan kesadaran orang yang melihat. Nah, yang selanjutnya ada rasa takut. Rasa takut ini digunakan untuk memperbaiki suatu motivasi. Nah, ada dua hal yang dituju di dalam rasa takut tersebut. Yang pertama yaitu mengidentifikasi konsekuensi negatif jika menggunakan produk. Yang kedua, mengidentifikasi konsekuensi negatif terhadap perilaku yang tidak aman. Misalnya, minum minuman keras, merokok, menelpon sambil menyetir mobil, merusak lingkungan, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, patriotik. Tampilan visual patriotik ataupun hero kadang dihadirkan guna menambah rasa kepercayaan masyarakat terhadap berita yang diinformasikan atau dikomunikasikan. Nah, contohnya desain pahlawan yang berotot besar yang secara sigap, cepat, tanpa pamrih dapat memberantas keonaran, kejahatan, serta suka menolong sesama. Nah, adegan ini dapat membius kepercayaan masyarakat sehingga mereka menerima terhadap segala apa yang diinformasikan atau dikomunikasikan pada media grafis. Yang selanjutnya yaitu kesalahan. Tujuan adanya tema yang bersifat kesalahan ini agar audiens atau masyarakat yang melihatnya ataupun membacanya bisa memperbaiki adegan ataupun berita kesalahan yang diinformasikan ataupun yang sedang dikomunikasikan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah.
Kaidah berhubungan dengan aturan-aturan yang tidak menyinggung suku, adat, istiadat, ras, dan juga agama. Selanjutnya simbol. Simbol merupakan tanda yang mempunyai hubungan dengan objek dan juga mempunyai peraturan yang sifatnya umum. Simbol merupakan jembatan yang artinya suatu objek kepada orang lain sesuai dengan pengalamannya. Pengandaian. Pengandaian merupakan tema harapan atau juga sebuah angan-angan ke depan yang memiliki sebuah tujuan. Pengandaian merupakan sebuah impian yang seakan-akan menjadi kenyataan. Selanjutnya emosional. Emosional sangat berhubungan dengan faktor psikologis yang dapat mempengaruhi sang penghayat atau masyarakatnya sendiri. Baiklah rekan-rekan mahasiswa, jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang konsep nirmana. Jadi untuk itu dimohonkan untuk rekan-rekan tetap menyimak materi yang akan saya bawakan. Nah, jadi nirmana ternyata berfokus pada segala hal yang berkaitan dengan persepsi, ruang, bentuk, warna, dan wujud 2 dimensi dan wujud 3 dimensi. Nah, bentuk 2 dimensi meliputi segitiga, segi 6, segi 4, lingkaran, dan masih banyak lagi. Nah, sedangkan bentuk 3 dimensi meliputi yaitu pertama balok, yang kedua ada prisma, yang ketiga tabung, dan yang terakhir yaitu bola. Nah, adapun unsur-unsur nirmana yang perlu rekan-rekan mahasiswa ketahui. Yang pertama yaitu ada titik. Nah, unsur seni rupa yang paling esensial ialah titik. Nah, bermula dari titik, kita dapat membuat suatu garis ataupun bidang. Maka dari itu, titik merupakan unsur dari nirmana. Nah, selanjutnya unsur-unsur nirmana yang kedua yaitu garis. Garis merupakan himpunan titik-titik yang membentuk goresan nyata hingga batas limit suatu benda, ruang, rangkaian, dan warna. Nah, bentuk garis dapat berupa panjang, tipis, tebal, lurus, melengkung, vertikal, horizontal, dan diagonal. Nah, yang selanjutnya dari unsur-unsur nirmana yaitu bidang. Bidang merupakan bentuk dengan dimensi panjang, lebar, luas, tanpa ketebalan yang memiliki kedudukan dan arah berbatas garis. Nah, geometri organis bersudut, tak teratur, dan bulat merupakan variasi dari bidang itu sendiri. Kemudian, unsur-unsur nirmana yang keempat yaitu bentuk. Bentuk adalah titik, garis, atau bidang yang ditampilkan. Jika Anda amati, sekecil apapun sebuah titik pasti memiliki raut, ukuran, warna, dan tekstur. Unsur-unsur nirmana yang terakhir yaitu warna. Kesan yang ditimbulkan oleh cahaya terhadap mata disebut warna. Pada keadaan gelap tanpa cahaya, tidak akan terbentuk warna. Setiap warna yang dihasilkan dari reaksi putih akan mencapai permukaan dan dipantulkan sebagai dari spektrum. Hubungan antar warna dapat kita ketahui dalam susunan lingkaran warna. Adapun kesimpulan dari materi yang telah disampaikan yaitu yang pertama, inti dari estetika desain grafis atau visual yaitu menciptakan pengalaman visual yang indah, efektif, dan berarti. Yang kedua yaitu tema desain grafis dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori, yaitu rasional, humor atau jenaka, rasa takut, patriotik, kesalahan, kaidah, simbol, pengandaian, dan emosional. Lalu yang ketiga, nirmana sendiri juga diartikan sebagai pengorganisasian antara unsur-unsur desain. Titik, garis, bidang, gempal, warna, dan tekstur yang ada dipadukan sedemikian rupa dengan mempertimbangkan komposisi sehingga menghasilkan karya yang artistik. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kurang kami mohon maaf. Saya tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni.